Ya, Jokowi menekankan akan mengambil sikap tegas dengan mencopot birokrat dan lembaga yang menghambat reformasi birokrasi di tanah air. Kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Sekali-sekali melakukan penyimpangan atas anggaran negara. Dan jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus memastikan, meyakinkan diri bahwa kita ini diawasi oleh Tuhan dan seluruh rakyat Indonesia. Lapas Kelas 2A Bojonegoro merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Secara geografis, Lapas Kelas 2A Bojonegoro terletak di Jalan Diponegoro nomor 94 Kabupaten Bojonegoro. Lapas Kelas 2A Bojonegoro dibangun di atas tanah seluas 7.145 meter persegi. Dalam pembangunan Lapas Kelas 2A Bojonegoro telah didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan segi pembinaan. Lapas Kelas 2A Bojonegoro memiliki kapasitas warga binaan pemasyarakatan sebanyak 117 orang dan jumlah warga binaan pemasyarakatan saat ini adalah sebanyak 483 orang dengan jumlah pegawai sebanyak 62 orang. Visi Lapas Kelas 2A Bojonegoro yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta membangun manusia mandiri. Misi Lapas Kelas 2A Bojonegoro melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan penanggulangan kejahatan, serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Visi dan misi tersebut kami laksanakan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dalam penerapan reformasi birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro akan terus berproses untuk pencapaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pencapaian tersebut merupakan upaya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro untuk memberikan pelayanan prima baik kepada warga binaan maupun masyarakat. Dalam rangka mewujudkan program zona integritas, terdapat 6 komponen area perubahan yang meliputi 1. Komponen manajemen perubahan dengan tujuan utama adalah mewujudkan perubahan pola pikir serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan zona integritas. 2. Komponen penataan tata laksana yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem program dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur melalui berbagai hal seperti penyusunan SOP pengamanan yang meliputi 1. Penguatan sistem penjagaan P2U, blok hunian maupun penjagaan pos atas. 2. Peningkatan kualitas pencegahan gangguan kamtib melalui optimalisasi fungsi intelijen dan pembentukan satuan operasional kepatuhan internal pemasyarakatan. 3. Prosedur operasional perawatan senjata api dan alat pendukung pengamanan. Penyusunan SOP pembinaan narapidana dan tahanan sesuai tingkat resiko dan kebutuhan meliputi 1. Prosedur pembimbingan dan perawatan kesehatan warga binaan. 2. Prosedur registrasi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran narapidana dan tahanan. 3. Prosedur pelaksanaan asesmen dan penempatan narapidana sesuai dengan kriteria maksimum security, medium security, dan minimum security. Penyusunan SOP di bidang pembinaan kerja meliputi 1. Prosedur rekrutmen warga binaan pemasyarakatan dalam mengikuti kegiatan kerja berdasarkan minat dan bakat. 2. Prosedur pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
3. Prosedur pemasaran dan pengelolaan hasil kerja. Penyusunan SOP di bidang tata usaha meliputi 1. Prosedur sistem manajemen akuntansi BMN melalui aplikasi atau disebut SIMAK BMN. 2. Prosedur pengelolaan surat masuk dan keluar melalui aplikasi Sisumaker. 3. Prosedur perawatan gedung dan inventaris. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu sistem manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro yang dapat dicapai melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan kompetensi seperti peningkatan kompetensi melalui e-learning, pembinaan mental dan jasmani melalui pendidikan samapta petugas pengamanan, sehingga tersedianya petugas yang profesional, tangguh, dan handal, serta pemberian penghargaan berupa reward dan punishment secara rutin. 4. Komponen penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro melalui keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, penyusunan dan pemantauan pencapaian rencana kerja dan indeks kinerja utama secara berkala. 5. Komponen penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menyediakan layanan komunikasi masyarakat serta menyediakan nomor layanan pengaduan, layanan whistleblowing system, sistem pengendalian intern pemerintah, dan unit layanan gratifikasi. 6. Komponen peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih, bebas dari KKN, serta meningkatkan pelayanan publik baik untuk tahanan, narapidana, dan masyarakat. Inovasi layanan publik pada Lapas Bojonegoro diantaranya yaitu 1. Inovasi pelayanan dilakoni atau penyediaan layanan komunikasi dan informasi. Layanan ini merupakan penghubung komunikasi antara keluarga warga binaan pemasyarakatan dengan petugas Lapas Bojonegoro melalui aplikasi grup WhatsApp. 2. Inovasi pelayanan dalam bentuk dialog interaktif Ayo Mas Bro di Radio Malowapati Bojonegoro atau sering disebut Si Andi Loyo. Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan slogan Lapas Bojonegoro, yaitu beraksi, bersih, aman, kondusif, sinergi, inovatif. Dengan beberapa program meliputi 1. Peningkatan kualitas pelayanan tahanan dan narapidana meliputi kegiatan pelayanan kepribadian dan pelayanan hukum diberikan selama masa pengenalan lingkungan melalui bimbingan kerohanian, bimbingan intelektual, dan pelayanan bimbingan hukum. 2. Peningkatan program penurunan jumlah overstaying dengan penerapan teknologi informasi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum meliputi kegiatan pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi yang transparan, efektif, efisien, sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. 3. Peningkatan program pemberian hak secara tepat waktu kepada narapidana melalui online system, yaitu peningkatan layanan pemberian remisi, PB, CB, dan CMB. Peningkatan dan percepatan layanan online system melalui self-service sehingga narapidana bisa mengetahui ekspirasi masa pidana dan informasi remisi, CB, PB, dan CMB. 4. Peningkatan program keberlanjutan kegiatan industri di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro atau disebut One Person, One Product meliputi
pelaksanaan kegiatan industri melalui program peningkatan warga binaan yang bekerja dan pelayanan pembinaan kemandirian. Lapas Bojonegoro telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mengembangkan produk unggulan narapidana. Lima, peningkatan program pembinaan mental dan spiritual warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan agama baik secara umum seperti ibadah rutin, pondok pesantren maupun konseling. 6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan poliklinik. Kesehatan warga binaan pemasyarakatan juga salah satu perhatian kami, yang mana lapas maupun rutan sangat rentan penyebaran penyakit menular. Untuk itu, kami menyediakan baik sarana maupun petugas kesehatan yang kompeten. 7. Peningkatan pelayanan makanan pada warga binaan pemasyarakatan, yaitu dilaksanakan 3 kali sehari dengan sistem packing yang diantar ke masing-masing blok hunian oleh tamping dapur yang didampingi oleh petugas. Sesuai visi dan misi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro selalu memberikan layanan yang pasti, yaitu melayani dengan profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, agar tercapainya pelayanan prima dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tersedianya wastafel bagi pengunjung. Terdapat ruang tunggu pengunjung. Pembuatan jalur keluar masuk pengunjung. Tersedianya papan penunjuk arah. Adanya papan informasi layanan penitipan makanan. Adanya tempat bersantai yang disebut Jagongan Labojon. Tersedianya parkir khusus penyandang disabilitas. Adanya toilet bagi pengunjung. Tersedianya musola dan ruang laktasi. Terdapat layanan self-service bagi keluarga warga binaan. Tersedianya kursi roda bagi penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Bastian, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro. Terkait dengan lapas Kabupaten Bojonegoro, luar biasa. Kami sudah lama bekerja sama dengan lapas di dalam pengambilan data, baik itu terkait dengan sensus penduduk, sensus ekonomi yang melibatkan binaan dari lapas Bojonegoro. Kami dilayani dengan baik, data-data yang kami butuhkan teradministrasi dengan baik, sehingga sangat memudahkan bagi kami untuk mengambil data-data baik binaan dari lapas Bojonegoro maupun data-data yang terkait dengan administrasi di lapas Bojonegoro. Luar biasa, salut untuk Bojonegoro. Selamat siang, saya Nelly dari BNI Bojonegoro. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai lapas. Selama 1,5 tahun kami bekerja sama dengan lapas, banyak hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama mengenai pelayanannya sangat bagus. Kemudian kami juga mengetahui bahwa lapas melakukan beberapa pelatihan untuk warga binaannya. Kemudian pada saat ini kami akan melakukan kerjasama untuk cashless, jadi mengurangi peredaran uang tunai di lapas. Dengan adanya program cashless ini, kami harapkan BNI mampu mensukseskan salah satu program kerja lapas, yaitu mengurangi peredaran uang di lapas. M. Fauzi, pimpinan di LPPL Radio Malopati FM Bojonegoro, sebuah radio milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jadi terima kasih untuk lapas Bojonegoro yang telah memberikan pelayanan yang baik terhadap reporter kami, reporter Malopati FM, apabila mau meliput berita di lapas Bojonegoro. Sambutannya cukup bagus,
sekaligus memberikan informasi secara terbuka, ya, apapun diberikan kepada kami untuk bisa kami sosialisasikan, untuk bisa kami sampaikan kepada masyarakat tentunya lewat radio Malapati FM. Sip untuk Lapas Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Bojonegoro mendukung penuh Lapas kelas 2A Bojonegoro untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Roni Kurnia selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bojonegoro bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk mewujudkan Lapas Bojonegoro sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Lapas Bojonegoro pasti WBK.